Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Ketemu kita dalam mata kuliah Metopen 1 ya. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan di awal kemarin, mata kuliah Metopen 1 ini adalah mata kuliah khusus untuk belajar teknik membuat proposal, baik itu proposal tentang pengkajian seni maupun proposal tentang penciptaan seni. Nah, ini dua hal yang akan kita lakukan sekaligus dalam mata kuliah Metopen 1 ini. Jadi finalnya adalah nanti kita nilai teman-teman bikin proposal tentang dua proposal, yang pertama tentang pengkajian seni dan yang kedua tentang penciptaan seni. Nah, penilaian itu nanti dari dua proposal yang teman-teman susun. Nah, jadi untuk membuat proposal yang baik itu yang seperti apa? Proposal itu isinya apa aja? Ya, itu penting ya. Jadi ini kira-kira gambaran tentang sistematika proposal penelitian yang memang umumnya ada banyak hal yang menjadi isi dari sebuah proposal yang seharusnya ada dalam sebuah proposal. Ya, paling tidak ada 8 atau 9 item dalam proposal itu. Yang pertama adalah tentang judul penelitian, kemudian latar belakang masalah dari yang akan diteliti. Yang ketiga adalah tentang rumusan masalah. Yang keempat tentang tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian yang kelima tentang metode pendekatan. Selanjutnya ada yang keenam yaitu tinjauan pustaka, landasan teori. Berikutnya ada yang namanya metodologi penelitian atau metode penelitian. Kalau dalam pengkajian berarti nanti ada populasi dan sampel, kemudian metode pengumpulan data, metode analisis data. Nah, kemudian ada daftar pustaka dan ada juga sistematika penulisan laporan atau semacam rencana daftar isi ya, untuk yang sistematika penulisan laporan itu. Nah, untuk itu kita akan berlatih. Yang pertama ini adalah proposal pengkajian. Jadi di semester awal ini, di setengah semester awal ini, nanti secara bertahap kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proposal ini dan teman-teman langsung berlatih. Jadi untuk hari ini kita sampaikan tentang 3 hal: judul penelitian, kemudian latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah. Dan selanjutnya nanti langsung berupa praktek ya, berupa praktek. Teman-teman langsung mencoba mencari judul penelitian, membuat latar belakang masalahnya seperti apa, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, dibuat secara tertulis, diketik rapi, kemudian dikonsultasikan sama dosen pengampu. Nah, pekan depan juga demikian, pekan depan sudah harus jadi ini dan dikonsultasikan kepada dosen pengampu. Selanjutnya bertahap, nanti pekan depan kita sampaikan tentang apa itu tujuan dan manfaat penelitian, kemudian metode pendekatan, dan langsung dipraktekkan, dibuat semacam itu. Jadi teknik pembelajaran kita kurang lebih seperti itu. Kita sampaikan hari ini tentang teorinya, kemudian langsung dipraktekkan, diwujudkan, dan selanjutnya dikonsultasikan pada pekan depan ya.
Jadi ini yang kita lakukan selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, yang pertama kita coba bagaimana judul penelitian itu. Nah, judul penelitian itu yang baik, yang menarik, itu yang seperti apa? Yang pertama, judul penelitian itu tidak terlalu panjang ya. Jadi kata atau susunan kata yang dipakai dalam judul penelitian itu tidak terlalu panjang, walaupun memang tidak ada aturan khusus. Ya, tidak ada aturan khusus kecuali kalau misalnya dalam perlombaan gitu ya, ada ketentuan khusus, nah itu berbeda. Tetapi secara umum tidak ada aturan khusus berapa banyak kata yang bisa dipakai, yang harus dipakai dalam sebuah judul penelitian itu. Tetapi yang sering menjadi aturan umum, ideal dari sebuah judul penelitian itu berkisar antara 8 sampai 12 kata dalam setiap judul. Nah, judul itu juga harus memperhatikan struktur objek, predikat, objek, dan keterangan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya SPOK, susunannya harus benar dan dia bukan berupa pertanyaan. Jadi judul itu bukan berupa pertanyaan, tetapi dia berupa pernyataan. Nah, judul juga menghindari yang namanya kata-kata lebay, kata-kata alay gitu ya. Kemudian untuk menjadikan sebuah judul penelitian itu menarik, maka dia menggunakan kata atau istilah yang jelas, mungkin unik, termasuk juga menarik, atau istilah-istilah khusus yang kita bikin sehingga dia memang tidak banyak diketahui orang dan itu menjadi menarik, menjadi ketertarikan tersendiri gitu. Ini yang namanya judul penelitian. Nah, yang jelas judul itu mencerminkan seluruh gambaran yang akan diteliti. Jadi seluruh gambaran penelitian itu tercakup, termaktub ada dalam judul yang kita pilih itu. Nah, ini judul. Nanti silahkan ya teman-teman berupaya menyusun judul sebuah penelitian ya. Nanti dikonsultasikan pekan depan mau judul penelitian seperti apa. Sekali lagi kita adalah belajar untuk membuat proposal penelitian. Nah, ini gambaran tentang judul penelitian. Oke. Ada banyak contoh judul penelitian ya, ada banyak contoh judul penelitian, tetapi yang jelas silahkan teman-teman menentukan temanya apa, ingin meneliti apa, tertarik dengan apa, lalu dibuat sedemikian rupa dengan susunan kata-kata sehingga memang itu menjadi menarik untuk sebuah penelitian, untuk menjadi judul sebuah penelitian. Nah, yang kedua, bagian dari setelah judul itu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa? Yang namanya masalah itu apa sih? Nah, jadi latar belakang masalah itu isinya adalah gambaran persoalan yang akan diteliti. Masalah itu apa? Masalah itu kan bisa banyak maknanya ya, tetapi yang jelas sesuatu dikatakan masalah apabila yang pertama itu terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya. Itu disebut masalah. Harusnya begini, tapi kok ternyata cuman begini. Nah, itu sebuah masalah. Ya. Atau sesuatu yang belum banyak diketahui, tetapi dia ingin mengetahui. Itu juga masalah. Ya. Sesuatu yang belum banyak diketahui, tetapi kita ingin orang mengetahuinya. Itu juga sebuah masalah. Kan? Nah, masalah juga bisa merupakan sebuah problem yang mencuat. Sehingga problem itu butuh penyelesaian. Nah, penyusunan latar belakang masalah
itu dimulai dari sesuatu yang umum ya, nanti mengerucut kepada hal yang lebih khusus dan khusus. Jadi yang pertama itu umum, kemudian mengarah ke yang khusus. Kita kasih contoh ya, kita kasih contoh misalnya. Temanya tentang batik misalnya ya, temanya tentang batik. Kita ingin meneliti tentang batik. Ada masalahnya apa? Masalahnya apa? Misalnya masalah batik itu banyak disukai orang, menjadi sesuatu yang menarik di sebuah yang diakui oleh UNESCO dan sebagainya, tetapi masyarakat tidak paham betul tentang batik motif tertentu misalnya. Nah, berarti di situ nanti di latar belakang masalah itu kita bercerita tentang batik secara umum. Batik adalah bla 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 bla, kemudian kita bicara tentang keunggulan batik itu bla 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 gitu ya. Batik itu sudah menjadi produk unggulan dunia bla 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 gitu kan, secara yang lebih luas dulu, nanti mengerucut. Nah, setelah itu mengerucut pada yang akan kita teliti. Misalnya kita kan nggak mungkin kita meneliti seluruh batik-batik itu begitu luasnya kan. Nah, judul penelitian itu ya dia terbatas, dia khusus, dia sesuatu yang sudah dipersempit, karena tidak mungkin kita meneliti sesuatu yang sangat luas. Sehingga setelah temanya batik, mengerucut pada topiknya, kita khususkan. Misalnya topiknya batik khusus, batik klasik. Nah, batik klasik itu kan banyak sekali, tidak mungkin juga kita meneliti tentang batik klasik semua. Maka kita pilih sesuatu yang lebih mengerucut, misalnya kita pilih batik Parang Yogyakarta. Nah, setelah kita bicara tentang umum, apa itu batik bla 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 bla, apa keunggulan batik bla bla bla, apa menariknya batik bla 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 bla, kita bercerita lebih mengarah yang khusus, yaitu batik Parang Yogyakarta. Diceritakan adalah batik Parang bla 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 begini-begini, dan batik Parang itu menarik bla 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 gitu ya. Semacam itu. Itu setelah kita bicara mengerucut ke batik Parang itu, kita paparkan alasan-alasan kita. Kenapa topik ini, kenapa motif batik Parang ini menarik? Kita paparkan di situ alasan-alasannya. Kenapa ini menarik? Kenapa hal yang seperti ini patut untuk diteliti? Kenapa hal yang seperti ini sangat menarik untuk diteliti? Misalnya, karena batik Parang itu punya filosofi yang sangat luhur misalnya. Kita ungkapkan di situ alasan-alasan kita. Filosofi yang sangat luhur itu belum banyak diketahui oleh masyarakat dan patut untuk dimengerti oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Misalnya lagi batik Parang itu dia menarik karena bentuknya yang unik, bentuknya yang artistik. Nah, banyak orang yang tidak paham batik Parang itu simbol dari apa-apa gitu kan. Nah, diuraikan di situ, ini yang namanya batik Parang itu bukan cuman sekedar pakaian yang seperti ini, tetapi dia mengandung filosofi yang tinggi, dia juga bentuknya unik, menarik, artistik dan sebagainya. Sehingga kita ungkapkan hal-hal yang seperti itu, sehingga menjadi inilah alasan sehingga menarik untuk dilakukan penelitian itu. Nah, intinya nanti kita mencoba menjawab pertanyaan mengapa kita tertarik terhadap topik X itu, topik batik Parang itu ya. Jadi kalau misalnya kita meneliti ini, mungkin judul penelitiannya bisa kita sampaikan. Judul penelitiannya mungkin Filosofi Batik Parang Yogyakarta, gitu kan? Berarti judul Filosofi Batik Parang Yogyakarta itu menampilkan kita akan meneliti apa makna filosofis di balik motif Parang
batik parang Yogyakarta itu. Nah, di situ sudah tergambar yang akan kita teliti adalah tentang batik parang, motif parang Yogyakarta. Kemudian kita mencari makna-makna filosofis di balik motif batik parang itu. Nah, ini yang namanya latar belakang masalah. Jadi kita sampaikan di latar belakang masalah itu dari persoalan-persoalan yang umum mengerucut ke yang khusus, dan kita utarakan di situ kenapa itu menarik, kenapa itu sangat penting untuk diteliti, kenapa itu memang seolah-olah harus diteliti gitu ya. Kita mungkin sedikit pakai bahasa yang agak-agak bombastis gitu kan, sehingga memang kita bisa mengungkap bahwa hal ini itu memang sangat patut untuk diteliti, sangat menarik untuk diteliti. Nah, ini yang namanya latar belakang masalah. Nah, setelah latar belakang masalah, nanti akan muncul yang namanya bagian yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah itu meliputi yang pertama, rumusan masalah itu adalah memuat permasalahan yang akan dicari solusinya. Jadi, rumusan masalah itu ya permasalahannya apa, dan kita akan mencoba mencari solusinya. Nah, rumusan masalah ini merupakan pijakan dasar dari penelitian. Nanti dari rumusan masalah itu muncul tujuan penelitian. Rumusan masalahnya ini loh. Masalahnya adalah, kalau kita bicara batik parang tadi, batik parang Yogyakarta mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi yang belum banyak diketahui oleh orang, gitu kan? Itu kan permasalahan. Nah, ini menjadi dasar pijakan penelitian kita untuk meneliti apa makna filosofis dari batik parang Yogyakarta itu. Nah, jadi rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Dia bukan berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, dia berupa pertanyaan. Jadi rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya adalah apa makna filosofis batik parang Yogyakarta. Nah, itu rumusan masalah. Oke, teman-teman. Ini beberapa penjelasan ya, penjelasan tentang proposal pengkajian yang harus teman-teman susun. Sudah kita sampaikan tentang apa itu, kemudian apa itu latar belakang masalah, dan bagaimana rumusan masalah itu. Kalau ada pertanyaan dan diskusi bisa disampaikan di grup ya. Kemudian yang jelas, setelah ini teman-teman bertugas untuk langsung praktek ya, mencari judul proposal, membuat latar belakang masalah, kemudian membuat rumusan masalah. Oke, bisa dipahami dan silahkan untuk bisa dilaksanakan. Untuk pekan depan itu diharapkan sudah jadi semua, lalu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, dan nanti kita lanjutkan pada bagian-bagian yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman semua.